Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena pada hari ini adik-adik semuanya dengan Pak Asep masih diberikan kesehatan walafiat ya sama Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk digunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah yang bisa kita lakukan adalah menuntut ilmu ya. Menuntut ilmu itu ibadah. Ya, seperti adik-adik sekarang lagi belajar sama Pak Asep ya, mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti, itu adalah sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi harus diingat, harus diniatkan ibadah karena Allah ya, kayak gitu. Dan adik-adik juga harus ingat, marilah kita curah limpahkan sholawat serta salam kepada junjungan kita semua, baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya di akhir zaman ini. Adik-adik semuanya, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan membacakan doa terlebih dahulu ya, agar kita ke depannya senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran dalam belajarnya, terutama Pak Asep juga diberikan kemudahan dalam menyampaikan pembelajarannya, adik-adik diberikan pemahaman ya untuk mempelajari, untuk memahami pembelajaran hari ini, agar adik-adik juga bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika adik-adik bisa mengamalkannya, maka adik-adik nanti bakalan dapat rahmat, ridho, ampunan ya, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan anugerahkanlah kepadaku pemahaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, adik-adik, Pak Asep ingatkan ya, diingatkan dari awal, marilah kita awali aktivitas ya setiap harinya dengan berbagai amal kegiatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Pak Asep nggak bosan-bosan ya untuk mengingatkan kalian semua. Bagi yang sudah bisa istiqomah sholat subuh, alhamdulillah ya, Pak Asep doakan semoga selalu istiqomah ya sampai kalian nanti besar. Ada yang sudah SMP, misal ke pesantren, mungkin sampai kuliah juga dan lain sebagainya. Pak Asep doakan kalian bisa istiqomah ya. Kalaupun di antara kalian masih ada yang kesiangan ya melaksanakan sholat subuhnya ya, mulai dari sekarang diniatin ya Allah, aku mah pengen banget sholat subuh di awal waktu. Yang laki-laki bisa ke masjid, yang perempuan bisa di rumah ya, lebih utama di rumah yang perempuan. Terus yang masih ikro nih ya, misal di antara adik-adik ada yang masih baca ikro ya, tetap berjuang, berusaha ya agar bisa cepat membaca atau cepat bisa membaca Al-Quran ya. Dan bagi adik-adik yang sudah bisa membaca Al-Quran, diperbaiki panjang pendeknya, makhorijul hurufnya, bahkan adik-adik bisa langsung membuat cita-cita ya. Kalau di antara adik-adik ada yang punya cita-cita pengen jadi hafizoh Quran ya, pengen hafal Quran 30 juz misalnya ya, wah itu keren banget ya, Pak Asep mendukung banget ya. Pak Asep juga sama pengen hafal Al-Quran sebanyak 30 juz, yaitu 114 surat ya, kayak gitu. Mari berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Bisa di antara kalian barangkali ada yang sudah hafal juz 30 ya, atau ada juga yang udah hafal juz 29, atau ada juga di antara kalian punya kakak ya, punya adik
yang pesantren misalnya, yang kakaknya pesantren, kakaknya itu udah hafal Quran, bagus banget, itu bisa dijadikan panutan sama kalian ya. Kakak kalian, misal guru kalian, tetangga kalian, misal ada yang ke pesantren terus hafal Quran, wah itu bagus banget ya, bisa kalian deketin. Kemudian kalian tanya gimana cara bisa hafal Quran, niatnya gimana supaya istiqomah dan lain sebagainya ya, kayak gitu. Dan Pak Asep juga mendoakan yang terbaik untuk kalian semua ya. Jika ada yang lagi sakit, semoga diangkat penyakitnya dan segera diganti dengan keadaan sehat walafiat ya. Adapun bagi orang tuanya yang sedang berusaha ya menjemput rezeki halal, thayyib, terus berkah berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, Pak Asep, hari ini kita akan belajar apa sih Pak Asep? Nah, hari ini adik-adik semuanya kita akan mempelajari tentang salah satu sikap yang harus banget diamalkan sama adik-adik semuanya ya. Apakah sifat itu? Sifat itu adalah sifat jujur ya. Apa adik-adik? Sifatnya apa sifatnya? Sifat jujur. Sifat jujur ini termasuk ke dalam akhlak mahmudah atau akhlak mazmumah. Apa? Iya betul. Akhlak mahmudah, yaitu akhlak yang terpuji ya. Kalau akhlak mazmumah itu akhlak yang tercela. Nah, kalau sikap jujur itu termasuk ke dalam akhlak mahmudah, yaitu akhlak yang terpuji ya. Kayak gitu. Nah, sama Pak Asep bakalan di share ya screennya. Nah, ini tampilannya. Pembahasan utamanya ada di bab kedua ya. Kalau adik-adik bisa baca di buku paket PAI, ada di bab kedua nih, di halaman 24. Oh, di bab ketiga ya. Pelajaran ketiga, bab ketiga, aku anak soleh, kayak gitu. Nah, salah satu pembahasan di dalamnya tentang jujur itu disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk pembahasan di awalnya, Pak Asep akan berkisah terlebih dahulu nih. Kisah tentang anak gadis yang jujur. Ya, diambil dari buku Sirah atau kisah keteladanan Khalifah Umar bin Khattab ya. Nah, kisah ini terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab ya, pada masa sahabat Nabi Muhammad SAW, salah satu sahabat yang terbaik ya, yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Banyak sahabat-sahabat yang lain juga, banyak sahabat-sahabat Nabi yang lain juga yang sangat mulia ya akhlaknya dan lain sebagainya. Nanti juga kedepannya Pak Asep bakalan membuat program kebaikan ya. Pak Asep akan berkisah kisah keteladanan Islami tentang sahabat-sahabat Nabi ya, mulai dari sahabat Nabi yang cilik ya sampai yang dewasa. Ada juga loh kisah sahabat Nabi yang cilik yang bisa diambil hikmahnya sama kalian. Nah, pasti kalian penasaran kan? Nah, nanti sama Pak Asep sedang dipersiapkan ya, karena Pak Asep beberapa waktu ini sedang diberikan amanah kebaikan ya, yang sangat luar biasa ya, kayak gitu. Jadi harus membagi waktunya. Nah, kisah anak gadis yang jujur. Nah, pada suatu malam ya, Khalifah Umar bin Khattab ya, kalau sekarang mah presiden ya, dulu presiden Islam itu ya, Khalifah disebutnya itu setelah Nabi Muhammad SAW ada Abu Bakar. Nah, kemudian dilanjutkan sama Khalifah Umar bin Khattab atau yang sering disebut waktu dulu mah sering disebutnya itu Amirul Mukminin, kayak gitu. Nah, Khalifah Umar bin Khattab ini punya kebiasaan ya, tiap malamnya itu beliau suka keluar rumah. Keluar rumah itu bukan untuk jalan-jalan ya. Ketika malam minggu kan, kalau adik-adik mah kan setiap malam Ahad ya, setiap malam Ahad sama orang tuanya misal suka makan-makan, jalan-jalan ke restoran, atau ada yang jalan-jalan kemana kayak gitu, ke tempat wisata dan lain sebagainya. Nah, kalau zaman dulu Khalifah Umar bin Khattab ya, pemimpin Islam zaman dulu, Khalifah Umar bin Khattab itu ketika
malam harinya ya, ketika para rakyatnya sudah tidur semuanya ya. Nah, Umar bin Khattab ini punya kebiasaan suka keluar rumah. Keluar rumahnya itu untuk apa? Tujuannya itu untuk melihat kondisi rakyatnya, apakah ada yang masih membutuhkan bantuan, apakah ada yang mengalami kesulitan, apakah ada yang apakah ada yang perlu bantuan dan lain sebagainya. Nah, Umar bin Khattab ini pengen memastikan bahwa kondisi rakyatnya itu semuanya sehat, aman, sentosa, sejahtera kayak gitu. Nah, ketika Umar bin Khattab ini suatu malam keluar, nah Umar bin Khattab nggak sengaja bukan nggak sengaja ya, memang sudah ditakdirkan sama Allah ya, lewat sebuah rumah. Nah, di dalam rumahnya itu dimiliki sama 2 orang yang menempati tempat tinggal itu ya. Ada 2 orang, ada ibu dengan anaknya. Anaknya itu perempuan ya, kayak gitu. Nah, di dalam gubuk itu, di dalam rumah itu, sang ibu dengan anaknya sedang berbicara ya, sedang berbincang-bincang. Nah, profesi atau pekerjaan dari kedua orang tersebut ya, anak sama ibunya itu adalah penjual susu kambing ya, kayak gitu. Nah, ketika malam hari kayak gitu, sang anaknya itu sama ibunya itu lagi memerah susu kambing ya. Ketika diperas susu kambingnya diperas. Nah, ternyata hasilnya itu sangat sedikit adik-adik semuanya. Hasilnya sangat sedikit, sehingga sang ibu teh bilang kepada anaknya, wahai anakku, ini ternyata susu kambing yang kita perah malam ini itu sedikit sekali gitu. Gimana ya, kita besok nggak bakalan dapat banyak untung dong kalau kita memerah susunya hanya sedikit kayak gitu. Nah, sang anak kemudian menjawab kepada ibunya, wahai ibuku, gak apa-apa, kita terima apa adanya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesehatan, karena kita juga masih diberikan rezeki dari Allah ya, yaitu apa, ini susu kambing sedikit ini yang kita perah walaupun sedikit, ini adalah tetap rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki itu bukan hanya susu kambing ini, wahai ibuku dan wahai ibu, ini kita bisa sehat sekarang juga ya. Mata saya bisa melihat ibu bisa melihat saya, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Gak apa-apa Bu, kita bersyukur aja, kita tetap niatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tetap menjemput rezeki halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya sang ibu teh berkata, bukan begitu hai anakku, ini kan tadi sama ibu teh udah disebutin kan bahwa nanti keuntungan kita itu bakalan sedikit gitu. Keuntungan kita itu bakalan sedikit, gimana tuh cenah? Gimana? Ya nggak apa-apa ibu. Akhirnya sang ibu tersebutnya mempunyai saran kepada anaknya, wahai anakku, gimana kalau susu kambing tersebut dicampur ya, susu kambing tersebut dicampur sama air, kan nanti banyak cenah. Langsung sang anak ibu tersebut ya langsung bilang, wah ibuku, astagfirullahaladzim ya, itu adalah perbuatan yang dilarang dalam agama Islam, wah ibu. Bahkan kalau kita diketahui sama khalifah, sama pimpinan kita yaitu Khalifah Umar bin Khattab, kita bakalan dihukum sama beliau ya, ibunya itu langsung menjawab, wahai anakku, kan Umar bin Khattab nggak lihat kita sekarang. Mungkin beliau makan, Umar bin Khattab mungkin sekarang lagi makan enak di sana, makan kurma, makan daging dan lain sebagainya, sedangkan kita di sini hanya seadanya. Nah, gimana wahai ibuku, kayak gitu. Gimana ya mereka mah enak-enak kayak gitu, sedangkan kita ini gimana kehidupannya kayak gitu. Akhirnya anak tersebut bilang ke ibunya, wahai ibuku, memang Khalifah Umar bin Khattab itu nggak ngelihat kita, tapi ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha melihat, yang mempunyai Asmaul Husna ya, yaitu Al-Basir. Kan adik-adik masih ingat yang kemarin, Al-Basir yaitu yang maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai ibuku, maha melihat setiap perbuatan kita, bahkan yang sekecil apapun perbuatan kita Allah bisa tahu gitu, karena Allah yang maha melihat. Kalau
ibu lagi curang, berbuat curang, nah Allah itu tahu, wahai ibuku, karena Allah yang maha melihat. Allah adalah Tuhan kita semua, wahai ibuku. Ya jangan seperti itu. Kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus tetap memegang teguh kejujuran, wahai ibuku. Akhirnya sang ibu tersebut luluh hatinya ya dengan ucapan kebaikan yang diucapkan oleh anaknya. Oh iya, terima kasih wahai anakku, kamu sudah mengingatkan aku. Terima kasih. Akhirnya sang ibu dengan anaknya tersebut berpelukan kayak gitu. Nah ternyata Umar bin Khattab dari awal pembicaraan antara sang ibu dengan anaknya mendengar kayak gitu. Umar bin Khattab merasa terenyuh hatinya. Masya Allah, tabarakallah, ini ada anak gadis ya yang sangat luar biasa akhlaknya, yang memegang teguh kejujuran, ini sangat luar biasa gitu. Akhirnya sama Umar bin Khattab apa dong? Dikasih hadiah apa dong sama Umar bin Khattab ya. Nah ternyata keesokan harinya Umar bin Khattab datang ke rumah tersebut lagi ya, datang dengan membawa anaknya. Akhirnya apa yang dilakukan sama Umar bin Khattab? Umar bin Khattab menikahkan putranya dengan putri yang jujur dari ibu tersebut. Tuh, anak tadi yang keadaannya asalnya nggak punya apa-apa ya, sederhana dan lain sebagainya, akhirnya dapat anugerah dari Allah, dinikahkan dengan anak seorang presiden lah kayak gitu. Kalau zaman sekarang anak pemimpin khalifah, yaitu Khalifah Umar bin Khattab zaman dulu kayak gitu ya. Sungguh sangat luar biasa. Nah adik-adik semuanya, dari kisah ini apa yang bisa diambil hikmahnya untuk sama adik-adik semuanya ya, sama Pak Asif juga kayak gitu. Nah ternyata banyak hikmah dari kisah tersebut ya, terutama dari keuntungan kita bersikap jujur. Nah keuntungan bersikap jujur itu yang pertama, disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, disenangi orang tua, guru, pokoknya semua orang lah menyenangi orang yang jujur. Yang ketiga, mempunyai banyak teman. Nah tadi ini keuntungan bersikap jujur ya, tapi Pak Asep bakalan ngebahas dulu hikmah yang tadi ya. Hikmah dari kisah tersebut ya, kita harus tetap memegang teguh kejujuran ya, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa kepada ridho, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kasih sayang dari Allah akan membawa kita ke dalam kenikmatan yang sangat luar biasa, yaitu kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus jujur dalam kondisi apapun ya, dimanapun, kondisi apapun, kita harus tetap memegang teguh pendirian untuk bersikap jujur. Misalkan ya adik-adik jujur, misalnya jujur ketika ujian ya di rumah walaupun daring, jujur mengerjakannya, nggak lihat buku paket. Kemudian yang kedua, misal adik-adik disuruh membeli sesuatu sama orang tua, adik-adik jujur mengembalikan uang kembalian ke orang tuanya. Terus adik-adik melakukan kesalahan, adik-adik jujur mengakui, minta maaf ya, agar tidak mengulangi kesalahan tersebut. Nah kita kembali lagi, nah ini keuntungannya itu, ini tadi yang disebutkan sama Pak Asep. Yang pertama, disayang sama Allah, disenangi orang tua, guru, semua orang, mempunyai banyak teman ya. Pak Asep juga jujur ya, Pak Asep senang kalau adik-adik jujur ya, jujur dalam mengerjakan tugasnya, jujur dalam melaksanakan ibadah di rumahnya dan lain sebagainya. Dan orang-orang juga bakalan senang kalau punya teman yang jujur. Nah kalau adik-adik pengen punya teman yang jujur, berarti adik-adik harus menjadi orang yang jujur. Yang paling utama adalah kita disayang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah keuntungan lainnya yang keempat, yaitu hidup kita bakalan tentram, damai, dan bahagia ya. Karena apa? Karena kita tadi jujur. Karena orang yang jujur itu hatinya bakalan lapang, tenang gitu pikirannya, gak ada pikiran apapun. Kalau orang yang nggak jujur ya, suka berbohong, ya pikirannya itu bakalan tenang. Aduh gimana kalau aku ketahuan kayak gini ya. Nah orang berbohong itu bakalan kayak gitu, bakalan kepikiran ya, takut
kebohongannya itu bakalan kebuka, takut kebohongannya itu bakalan ketahuan sama orang lain. Nah, kalau orang yang jujur mah enggak, tenang aja hidupnya, tentram, damai dan bahagia. Dan yang terakhir tadi sama Pak Asep disebutkan ya, adik-adik kalau bersikap jujur akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, kayak gitu ya. Nah, pembahasan pada hari ini cukup sekian ya. Terima kasih Pak Asep ucapkan kepada adik-adik sudah menonton video ini sampai akhir. Tetap semangat ya, berdoa agar sekolah tatap muka bisa segera terselenggara ya, agar SDN 026 Bojongloa juga bisa terverifikasi ya untuk melaksanakan sekolah tatap muka terbatas ya. Doakan yang terbaik. Pak Asep juga mendoakan untuk semuanya ya, agar diberikan kesehatan walafiat ya. Terakhir, kerjakan tugasnya dengan jujur ya, kerjakan dengan sebisanya, semaksimalnya, kayak gitu. Niatkan ya dari awal ketika menulis ya, niatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, kayak gitu. Terima kasih. Hadanallah wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.